Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya Pak ya. Amin, Nah, amin. apalagi dalam menjalankan tugasnya, Bapak kan jaraknya jauh dari rumah ke sekolah. Iya, Ya, mudah-mudahan betul. di jalannya selamat. Amin, amin. Dan sampai di tujuan juga tetap fokus ya Pak ya, tetap fokus demi murid-murid kita Pak. Amin, amin. Ya, Bapak maaf ini mengganggu waktunya. Saya ingin berbincang-bincang sedikit Pak, ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah gitu, seperti Siap, apa. siap. Ada banyak pertanyaan Pak? Iya. Ya, Bapak siap ya Pak ya? Siap, Ya, siap. ya, nanti dimulai ya Pak ya. Iya. Pak, yang pertanyaan yang pertama itu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk mengidentifikasinya, yang pertama saya lihat dulu dari pertanyaan itu sendiri. Yang kedua, saya pasti sebelum mengambil keputusan itu mencari narasumber yang relevan. Nah, kalau di sekolah pasti saya mengobrol dengan sesama guru. Yang selanjutnya saya pasti kalau belum bisa mengambil keputusan, saya bisa ke tingkat MKKS. Jadi saya mencari orang yang seyogianya lebih tahu dari saya, lebih paham dari saya. Gitu. Jadi kalau udah ketahuan ini benar dan benar ya Pak ya, Ya. itu kan termasuk ke dilema ya Pak ya, Ya. dilema etika ya Pak ya. Betul. Jadi kalau udah benar-benar itu kita menghubungi orang yang tadi saya sebutkan. Ya, karena Termasuk untuk mengambil keputusannya juga saya pertimbangkan lagi mana yang paling urgen yang harus saya prioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya semua keputusan itu benar-benar. Pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Ya, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak. Nah, atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Maksudnya sama-sama yang ini bagus, yang ini bagus Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya kalau menghadapi yang benar-benar seperti itu Pak? Saya mengambil keputusan kalau kasusnya seperti itu Ibu ya, tetap saya lihat dulu dasarnya, kepentingannya. Kalau toh memang itu kepentingannya buat guru satu dan yang satu lagi buat siswa, pasti prioritas saya keputusannya diambil buat siswa dulu. Berarti hak pada murid ya Pak ya? Hak pada murid, karena kita itu kan ingin mencerdaskan bangsa. Di samping keputusan yang satunya bukan tidak penting, kan sangat penting, tapi seyogianya itu bisa diseimbangkan mana yang lebih penting. Untuk pertanyaan yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Langkah-langkah untuk mengambil keputusan tersebut, yang pertama saya pasti berbicara dulu dengan guru senior. Setelah itu berbicara juga dengan semua guru. Nah, yang selanjutnya saya pasti berbicara dengan komite sekolah. Ya, minimal ketua, sekretaris bendahara komite itu saya ajak ngobrol. Yang selanjutnya di lingkungan sekolah, ada kantin, ada Pak RT, Pak RW, pasti saya tanya tentang hal tersebut. Selanjutnya Pak, untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tadi, dilema etika? Ya, menurut saya yang paling efektif itu tetap dengan dibicarakan Bu ya. Jadi dibicarakan secara khusus dan dibicarakan secara umum, sehingga hasil keputusannya itu bukan hasil keputusan pemikiran satu orang kepala sekolah, tetapi didasari dari berbagai pihak. Musyawarah ya Pak ya, mufakat gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya seyogianya hampir di setiap sekolah itu sama, yaitu yang pertama adalah cara menghadapi guru senior.
Nah, yang istimewanya itu kan guru senior juga tidak semuanya bisa mengikuti tentang hal-hal yang dibicarakan atau yang kepala sekolah punya ide. Cenderung mereka itu merasa antipati dan punya keputusan sendiri ya itu. Jadi hanya bagaimana cara mensiasati pendekatan terhadap guru senior itu aja kendalanya. Berarti itu tantangannya ya Pak ya. Nah Pak, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, saya lihat dulu Bu ya, bagaimana ini kategorinya permasalahan tersebut. Saya ini hanya ringan-ringan saja saya selesaikan langsung. Nah, kalau ada yang seyogianya menurut pemikiran saya itu lebih berat, saya bawa ke proses dulu Bu. Jadi lihat berapa hari ke depan setelah saya punya dasar-dasar pemikiran dari yang lain itu. Jadi tidak bisa sekaligus. Ya, kalau yang memang sulit apa ya. Jadi Bapak tadi menempuh yang mengumpulkan guru senior itu ya Pak ya. Jadi di jadwal, ada jadwalnya ya Pak ya. Ya Pak. Terus selanjutnya Bapak ya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya ada Bu ya. Jadi kalau disebut orang itu pasti kita kan punya figur Bu ya. Nah, saya di sini di Kecamatan Cisarua itu kebetulan saya sangat dekat sekali dengan ketua komite dan ketua MKKS, itu jadi orang yang selalu saya ajak diskusi. Nah, selanjutnya untuk pemikiran yang lain, yang faktor apa yang membantu? Faktornya itu ya tadi Bu, saya lihat referensi dulu Bu. Saya lihat lagi teori-teori yang sudah ada gitu seperti apa. Dan jadi ada teori-teorinya Pak ya dalam pengambilan keputusan yang Bapak tahu juga ada teorinya ya Pak ya. Ada langkah-langkahnya. Ada nilai kebajikan yang Bapak ambil. Yang tadi kata Bapak ada berpihak pada murid ya Pak ya. Nah, itu yang terutama kan kita ada di sekolah itu sebenarnya untuk membantu murid, kita itu untuk membantu peserta didik. Nah, penunjangnya itu yang utama itu guru. Dan akhirnya pengambilan keputusannya harus dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya terakhir ya Pak ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, itu sangat variatif sekali Bu ya. Hanya dari semua yang kita laksanakan, proses-proses yang tadi sudah Ibu sebutkan itu, intinya adalah tetap bagaimana proses pembelajaran ini harus berjalan sebagus mungkin. Apalagi sekarang kan sudah kurikulum merdeka Bu ya. Nah, itu banyak persepsi yang salah tentang kurikulum merdeka itu. Nah, terutama yang salah itu yang tidak tahu. Siapa yang tidak tahu? Yang tidak melek informasi. Siapa yang tidak melek informasi? Guru senior rata-rata itu. Jadi kembali lagi, kalau guru-guru yang muda itu dia paham. Dan ini sangat bagus sekali Bu. Mudah-mudahan nanti setelah habis periode itu akan landing Indonesia itu dengan bagus. Amin. Tapi mungkin Pak di sini juga guru senior juga ada sebagian ya Pak ya, yang masih mau mengikuti zaman ya Pak ya. Jadi mereka itu belajar tidak semua, dari yang tidak semua. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan pengambilan keputusan di sekolah kita ini apa ya dibarengi dengan tadi Pak akhirnya kan berpihak pada murid, kemudian hasil keputusannya harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Pak ya, dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita pegang ya Pak ya. Kita kan ingin jujur ya Pak ya, nilai kebajikannya ingin disiplin, misalkan nilai kebajikannya harus yang baik-baik gitu ya Pak, itu yang harus kita pegang ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya Bapak, sekali lagi terima kasih waktunya, selamat bekerja kembali. Amin. Ya, selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu, ingin wawancara terkait pengambilan keputusan di sekolah ini gitu ya. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin Ibu ya. Ingin dijelaskan saja terkait pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya. Pertanyaan yang pertama Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, jadi kalau dilema etika itu pada saat kita menghadapi situasi sangat rumit ya kalau menurut saya, karena kita harus berhadapan dengan kasus benar lawan benar gitu ya. Nah, kalau misalkan rujukan moral itu benar lawan salah, jadi kita mungkin bisa mengambil suatu keputusan agak lebih mudah daripada harus mengambil keputusan dilema etika yang tadi. Ya, jadi betul. Intinya dilema etika itu benar sama benar, dua nilai kebajikan yang bertentangan ya. Kalau rujukan moral itu adalah benar lawan salah. Itu pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, ini terutama untuk kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi pada saat saya menghadapi situasi seperti itu, keputusan yang saya ambil adalah memilih mana yang akibatnya atau dampaknya tidak terlalu banyak dampak negatifnya gitu. Jadi kalau misalkan keputusan A misalkan diambil, ini dampak negatifnya seperti apa gitu kan? Apakah lebih besar atau lebih sedikit gitu kan dampak negatifnya, tapi dibanding yang lain misalkan gitu. Jadi diusahakan yang tidak terlalu beresiko lah ya, yang tidak terlalu beresiko, yang dampak negatifnya lebih sedikit mungkin ya. Jadi mungkin itu yang harus diperhatikan dan yang lebih berpihak kepada iya. Kalau misalkan situasinya memang yang kita hadapi murid gitu kan, jadi yang lebih baik yang tidak dampaknya tidak terlalu efek yang jeleknya gitu ya. Dampak negatif tidak terlalu luas gitu kan. Jadi diusahakan seminimal mungkin dampak negatifnya sangat kecil gitu. Itu yang dipilih. Yang ketiga ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Jadi pertama kita harus mengenali nilai-nilainya ya, apakah bertentangan yang tadi dilema etika atau bujukan moral ya. Kemudian yang kedua kita harus mengidentifikasi siapa saja sih yang terlibat gitu kan dalam masalah tersebut. Kemudian kita harus mengumpulkan fakta-fakta, data-data ya kan, kenapa masalah tersebut muncul gitu kan, kita harus mengetahui. Kemudian selanjutnya dalam mengambil keputusan kita juga harus dalam posisi pikiran kita jernih lah ya, kita harus berpikir positif gitu kan dalam mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan yang kita ambil malah menimbulkan masalah yang baru gitu kan. Mindfulness ya. Kemudian tadi juga jangan sampai keputusan kita berdampak negatif. Ya mungkin pasti ada sisi positif dan negatifnya ya. Jangan sampai sisi negatifnya itu lebih besar gitu kan, jangan menimbulkan dampak yang lebih besar gitu ya dalam hal negatifnya. Kemudian setelah mengambil keputusan kita juga harus meninjau ulang keputusan kita atau merefleksi kembali keputusan kita yang telah diambil. Ya, itu saja. Bagus banget Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya biasanya lebih cenderung ke mengumpulkan data sama fakta ya, karena kita tidak bisa mengambil sumber dari satu orang saja. Kita harus melihat, mendengar dari berbagai sumber. Kalau misalkan yang kita hadapi seorang siswa, misalkan masalah terhadap siswa,
kita harus mengumpulkan guru-guru, mendengarkan pendapat mereka, misalnya tentang siswa tersebut apakah benar siswa tersebut seperti ini. Ya, mungkin kan tidak semua pendapat guru sama gitu kan, jadi kita harus melihat. Kalau misalkan kita juga harus mendengarkan komentar dari teman-temannya gitu kan ya. Jadi kita jangan asal saja membuat keputusan, kita jangan membuat keputusan secara sepihak. Jadi kita harus benar-benar memikirkan dengan matang apa yang akan kita ambil. Dengan mengumpulkan data dan fakta Iya, ya. itu lebih penting ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya seperti yang tadi diceritakan tadi ya, takut keputusan kita dari sisi negatifnya ada gitu kan, jadi lebih sifatnya ke jadi jangan sampai keputusan kita itu menyakiti hati orang gitu kan ya. Jadi kita harus menghindari hal itu tersebut agar Harus direfleksi. jadi keputusan yang kita buat kan ya benar-benar berdampak positif bagi semuanya gitu ya. Jadi tantangannya kita adalah kita jangan selalu mengandalkan logika saja. Itu perasaan juga harus dipakai lah gitu kan. Kalau misalkan kita buat keputusan A misalkan, nah bagaimana cara penyampaiannya ya kan, jangan sampai cara penyampaian kita dalam membuat keputusan itu menyakiti hati orang tersebut gitu ya. Jadi itu saja. Ibu apakah memiliki sebuah jadwal tertentu gitu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Untuk prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Kalau jadwal sepertinya tidak ya. Kalau misalkan masalahnya urgent gitu ya, memang harus disikapi hari ini misalnya, sudah kita sikapi hari ini. Tapi kalau misalkan sifatnya tidak terlalu mendesak, kita bisa mengambil keputusannya nanti, tapi bukan berarti untuk menunda-nunda masalah, tidak. Tapi kita harus melihat dulu situasinya seperti apa, apakah sudah tenang atau belum gitu kan. Apakah misalkan jika situasinya masih memanas, itu alangkah baiknya ditunda dulu gitu. Kita melihat dulu situasinya sampai tenang dulu, baru kita ambil keputusan. Jadi mungkin jadwal tidak ada penjadwalan secara khusus, Tapi dilihat kondisinya. iya dilihat kondisinya seperti apa dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk faktor-faktor mempermudah, kalau di sekolah di sini ya berarti saya selalu meminta pendapat dari Bapak Ibu guru ya. Saya mau mendengarkan dulu apa komentar dari Bapak Ibu guru gitu kan, baru membuat keputusan. Tapi bukan berarti kita membuat keputusan berdasarkan keputusan Bapak Ibu guru, tidak. Tapi biasanya kalau saya tuh selalu berdiskusi gitu. Jadi dalam membuat keputusan kita diskusi dulu yuk, misalkan masalahnya apa nih gitu kan, diskusi dulu. Nah setelah hasil diskusi tersebut, baru saya mengambil keputusan gitu. Jadi Dengan dipertimbangkan yang ya, lain-lain. jadi itu diskusi itu sangatlah penting gitu ya kalau di sekolah untuk mengambil keputusan. Berarti dengan ibu bapak guru itu ada Iya. seseorang dan faktor-faktor yang lain tadi. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya apapun masalahnya kita harus yakin ya, setiap masalah itu pasti ada solusi ya. Jangan sampai kita berlarut-larut dalam masalah, terjebak dalam masalah sehingga kita tidak bisa berpikir positif gitu kan ya. Itu kemudian yang kedua, kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Seperti yang sudah tadi saya katakan, jangan sampai banyak dampak negatifnya dari keputusan yang kita ambil. Kemudian yang selanjutnya kita harus merefleksi kembali keputusan yang telah kita ambil, dan pada intinya keputusan yang kita ambil harus bermanfaat
gitu kan, ada dampaknya positifnya gitu, lebih besar gitu kan, terus bermanfaat bagi semua pihak, jangan sampai banyak orang yang dirugikan. Itu saja. Bu, terima kasih atas waktunya, sudah mengganggu waktunya. Ya, terima kasih sekali lagi. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.